Baik. Nah, kita akan mempelajari mulai dari nomor berapa? Mulai dari nomor 1. Apa jawabannya? Humus. Tanah humus. Siapa yang tahu apa itu tanah humus? Tanah yang gimana itu Tanah yang humus itu? subur. Tanah yang subur. Terbuat dari apa tanah humus ini? Terbuat dari makhluk hidup yang Organisme yang udah sudah mati. mati ya. Warnanya biasanya apa? Coklat apa abu-abu? Coklat hitam. Coklat. Hah? Coklat apa abu-abu warnanya? Coklat hitam. Warnanya adalah hitam ya, hitam kecoklatan. Nah, jadi kalau ada tanah warnanya hitam, nah itu bisa jadi merupakan lapisan humus. Ada di apa? Di mana? Di bawah apa di bawah sendiri? Di atas. Jawabannya Di adalah atas. di tempat yang paling atas. Di mana, Pak? Ya di sini ini ya. Jadi tempat paling atas ini warnanya apa ini warnanya? Warnanya hitam nih ya. Nah, bagian inilah yang disebut sebagai tanah humus. Makanya subur ya. Nah, jadi mudah ditumbuhi oleh tumbuhan. Nah, gitu anak-anak. Dan ini kalau kena banjir, apa yang terjadi kalau ada tanah terus kena banjir tanahnya? Biasanya tanah yang banjir itu tanah bagaimana tanahnya akan? Tanahnya akan jadi Akan tanah jadi yang jadi tandus. kayak lumpur. Nah, jadi tanah tandus. Apa itu tanah tandus? Tanah yang kehilangan apa? Gak ada nutrisinya. Kehilangan lapisan. Lapisan apa? Lapisan humusnya. Ya, jadi tanah tandus itu tanah yang sudah kehilangan tanah humusnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Jadi tanah yang disebut yang subur ini bagian atas sendiri itu namanya tanah humus. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjutkan nomor 2 ini. Vitamin adalah salah satu zat yang diperlukan oleh tubuh. Zat ini istimewa ini dapat dikeluarkan oleh tubuh secara otomatis jika berlebihan. Nah, jenis vitamin apa anak yang gampang keluar dari tubuh kalau berlebihan itu? BC. B dan C. Betul sekali ya, karena itu larut di mana? Air. Air. Jadi yang larut di air adalah BC, dia adalah vitamin yang mudah keluar saat berlebih. Ya, makanya kalau kamu misalkan terlalu banyak makan vitamin C, misalkan karena vitamin, nyebut merek ya, atau vitamin C yang lain itu rasanya seperti permen, wah, kamu minumnya banyak misalkan, Seredoxon ya, sehari sekali kamu makan 5 misalkan, apa yang terjadi? Dibuang lewat urin lah. Ya, dibuang lewat urin, akhirnya urin kamu berwarna apa itu? Oren. Berwarna kuning. Ya, sedikit tambahan. Ketika vitamin ini dikeluarkan lewat urin, ya, vitamin C misalkan, dia akan masuk ke daerah pengeluaran, yaitu di ginjal. Pada proses apa? Kan ada proses filtrasi di ginjal itu. Ada Absorpsi. ada augmentasi. Nah, vitamin C ini dikeluarkan di mana? Di fase filtrasi kah? Atau reabsorpsi atau augmentasi? Jawabannya yang mana? Filtrasi. Jawabannya adalah di proses Filtrasi. augmentasi. Apa itu augmentasi? Yaitu Penambahan. penambahan. Nah, jadi penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, termasuk vitamin-vitamin yang tidak diperlukan atau yang berlebihan, itu dimasukkan ketika proses diaugmentasi. Ya, nefron bagian apa yang tempatnya augmentasi itu? Itu habis filtrasi itu apa? Reabsorpsi. Apa reabsorpsi itu, anak? Penyerapan ulang. Penyerapan. Ya, ini terjadi di glomerulus. Kalau reabsorpsi terjadi di mana? Ada yang tahu?
Ginjal bagian apa yang reabsorpsi? Tubulus contortus proximal sama lengkung Henle. Kalau augmentasi di bagian mana? Tubulus contortus distal sama kutubulus kolektif. Ya, itu terjadi penambahan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh ya, termasuk B dan C. Sedangkan ada vitamin-vitamin itu yang lebih sukar karena dia itu apa? Dia itu larut di lemak. Nah, siapakah yang larut di lemak, anak-anak? Vitamin A, D, E, K. D, E, dan K. D, E, K. Ini vitamin yang larut dalam lemak dan susah dikeluarkan. Atau kalau dia berlebih tidak begitu saja dia akan dikeluarkan oleh tubuh. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Ya, nomor 3 sudah saya hapus dari soal karena soalnya tidak bisa dikerjakan. Ya. Yang tadi. Nomor 2. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Anjing itu seringkali menjulurkan lidahnya ketika suhu sekitar tinggi atau ketika kelelahan habis berlari. Maksudnya apa ini, anak-anak? Kan kalau kelelahan habis berlari kan anjing suka kayak melet-melet gitu. Iya, kenapa melet-melet? Menurunkan suhu Untuk tubuh. mengurangi panas tubuhnya. Untuk mengurangi panas tubuhnya. Ya, kok bisa itu? Kenapa melet itu bisa menyebabkan panasnya itu Ya soalnya berkurang? kan kalau air dari ludah menguap itu saluran hidung paru-paru itu menurunkan suhu tubuh jadi normal. Ya, jadi ada proses yang namanya di sana memperluas apa? Bidang penguapan. Nah, ya, jadi kalau lidahnya panjang seperti ini, ya, kan di sini kan panas tubuh ya. Nah, jadi panas tubuh nanti itu akan menyebabkan adanya penguapan. Nah, kalau penguapan itu butuh panas menyerap panas apa Butuh melepas panas. panas? Butuh panas. Nah, membutuhkan panas Panas. kan ya. Dia kan butuh panas ya. Jadi panasnya akan Iya. didapat dari mana? Akan didapat dari panas yang ada di lidah itu, di sepanjang lidah. Sehingga lidah ini akan mengeluarkan panas yang banyak. Jadi panas dibutuhkan pada proses penguapan. Nah, kemudian karena ini semakin panjang bidangnya atau semakin luas bidang penguapannya, maka nanti panas dari tubuhnya akan keluar lebih cepat. Begitu ya? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, ini bisa kita hubungkan dengan kompres. Tahu kompres panas kamu? Tahu kayak baby fever. Baby fever. Ya, jadi Penguapan itu apa? penguapannya mana ini? Panas dibutuhkan pada proses penguapan. Ya, jadi misalkan kalau orang yang terkena panas itu kan di kompres ya dengan menggunakan air yang ditaruh di handuk. Nah, itu salah satu tujuannya selain diserap nanti oleh air, nanti airnya juga akan mengalami yang namanya penguapan. Nah, ketika penguapan itulah panas akan diserap dari tubuh kita. Ya. Oke, ada pertanyaan, Dada? Oh ya, ini juga berhubungan dengan kenapa kalau kita berenang itu diharapkan pulangnya harus ganti pakaian ya. Kenapa? Misalkan kamu habis renang pulangnya pakai baju yang basah, itu tidak disarankan. Kenapa? Nanti bisa digigit nyamuk atau ada nyamuk Oh, bertelur. nyamuk bukan Ya masuk angin lah. bukan nyamuk. Hubungan Oh dengan iya ya, masuk penguapan. angin ya. Nah, masuk angin. Apa itu masuk angin anak-anak maksudnya? Eh, eh, kayak demam tapi cuma sebentaran, biasanya kayak meriang. Jadi seperti meriang. Kenapa kamu kok bisa meriang ketika pakai baju yang dingin? Itu alasannya karena kamu kehilangan banyak panas yang berlebih pada saat yang singkat. Jadi artinya ketika baju kamu itu nanti basah ya, kamu basah, maka di sini proses penguapan terjadi lebih cepat apa lebih lambat anak-anak?
Lebih cepat. Lebih cepat ya. Ya, jadi ini basah, kemudian nanti dia akan jadi uap. Itu yang dibutuhkan apa tadi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan Panas. itu adalah panas. Dan Ya, panasnya nanti kan didapat malah dari tubuh kita mana? berkurang. Panasnya tubuh didapat kita. dari tubuh kita. Ketika panas itu diambil berlebih dari tubuh kita kan terasa lebih Masuk dingin angin. kadang-kadang kan ya. Itulah inti dari masuk angin. Jadi masuk angin itu terjadi salah satunya karena panas di tubuh kita itu diambil terlalu banyak. Makanya ketika kamu bersepeda ya atau sepeda motor, diharapkan kamu berjaket ya. Jadi tujuannya agar apa? Agar tubuh kita tidak seketika kehilangan panas secara tiba-tiba, karena itu akan menyebabkan ketidakseimbangan di tubuh kita, anak-anak. Juga ketika kita berenang diharapkan kamu apa? Diharapkan tidak menggunakan pakaian basah itu ketika waktu pulang, apalagi kena angin, wah tambah panas, tambah parah ya. Nah, itu. Oke ya, jadi ada hubungannya dengan penguapan. Nomor 5, nyamuk merupakan salah satu hewan pembawa beberapa sumber penyakit pada manusia. Jenis nyamuk di bawah ini yang menyebabkan penyakit malaria itu yang mana? Anopheles betina. Anopheles betina. Yang jantan apa yang betina? Betina. Yang Soalnya kalau nyamuk betina. jantan tuh nggak menghisap darah. Jantan itu kan makan kayak nektar dari bunga atau buah. Jadi dia tidak mengambil darah ya. Makan apa berarti? Madu kayak atma, kayak nektar bunga atau Jadi madu kalau gitu. ini dia masih makan madu ya, atau disebut juga dengan nektar ya. Tapi kalau yang Anopheles betina gimana? Ini baru apa? Ini Ngisep darah. menggigit. Darah. Nah, gigit atau bukan menggigit sebenarnya, menusuk ya. Jadi dia itu menghisap darah ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, ini kalau ini tadi siapa itu tadi? Anjingnya ya. Nah, itu lidahnya sangat panjang. Nah, ini ada beberapa nyamuk yang bisa kita pelajari sebagai pembawa atau vektor dari penyakit-penyakit yang ada ya. Yang pertama adalah nyamuk DBD. DBD itu pembawanya adalah namanya adalah Aedes aegypti. Ya. Itu selain Aedes aegypti ya atau penyakit demam berdarah, juga pembawa penyakit cikungunya. Siapa yang tahu penyakit cikungunya? Ada kayak nanti sakit-sakit otot. Ya, gitu. jadi nanti itu terjadi sebuah peradangan di sekitar sendi. Jadi orang yang terkena cikungunya itu nanti bisa lumpuh sementara ya atau sakit di sekitar ini ya, sekitar sendi sementara. Ada demam Zika, demam kuning, dan nyamuk yang menggigit itu menghisap darah kita hanya nyamuk yang betina. Nyamuk Aedes aegypti bertelur dan suka berada di lingkungan lembab seperti tempat penampungan air, vas bunga, ember, dan lain sebagainya. Dan cenderung airnya itu air yang bersih apa air yang kotor ini untuk Aedes aegypti ini? Kotor. Nah, Kotor. air yang bersih. Kak, cikungunya tuh biasanya sembuhnya berapa hari, Pak? Antara maksudnya seminggu sampai prosesnya. 2 minggu sembuh sendiri cikungunya ya. Sama kayak DBD juga seminggu harusnya sudah sembuh. Seharusnya sudah itu, tapi kita harus waspadanya itu adalah ketika lonjakan demam, itu yang harus diwaspadai. Oleh karena itu untuk penanganan seperti ini biasanya kalau pada demam berdarah atau DBD itu harus ditangani dengan sebaik mungkin ya. Jadi demamnya Tapi jangan DBD itu terlalu hari tinggi. kedua agak mencekam. Jadi nanti bentuknya itu seperti pelana kuda ya. Jadi naik terus turun lagi, ada naik lagi baru turun lagi. Itu adalah demamnya. Ada yang namanya nyamuk malaria. Kalau malaria itu adalah pembawanya adalah apa itu? Nyamuk Anopheles. Ya. Bentuknya itu nyamuknya itu warnanya coklat gelap, ada juga yang hitam. Ya. Kemudian ada demam Zika tuh gimana? Nah, bagaimana demam Zika? Siapa yang tahu bagaimana demam Zika itu, anak-anak? Ada yang tahu demam Zika? Oke, kita bahas nanti ya. Kita lanjutkan dulu yang ini. Nah, berikutnya itu apa itu? Ada nyamuk tanaman air. Nah, itu Mansonia uniformis. Itu penyakit yang menularkan penyakit filariasis. Apa itu filariasis yang kemarin itu? Kaki gajah. Nah,
sakitnya kakinya gede seperti kakinya gajah. Kemudian ada nyamuk hutan, ya. Ini juga pembawa DWD juga, cikungunya juga, Zika juga bisa. Itu biasanya nyamuknya itu belang-belang. Pernah lihat semacam nyamuk belang-belang? Pernah. Pernah lihat ya? Nah, biasanya itu di sekitar hutan atau di kebun itu ada nyamuk seperti itu. Ya, itu juga bisa menyebabkan salah satunya DBD juga. Jadi harus hati-hati. Oke? Ada pertanyaan? Enggak Nggak ada. ada. Jadi berikutnya adalah apa ini? Oke, berikutnya adalah nyamuk air kotor atau culek. Ini Ulex untuk Queen nyamuk. Fasciatus. Betul sekali ya. Jadi ini bukan penyakit demam berdarah, tapi ini lebih pada demam Zika, terus penyakit-penyakit yang lainnya ya. Dan ini adalah di air yang kotor. Jadi kalau nyamuk di air yang kotor itu memang tidak menyebabkan demam berdarah ya, tapi juga menyebabkan penyakit yang lainnya. Oleh karena itu kita harus tetap waspada. Oke, akan kita bahas selanjutnya pada pertemuan 15 menit yang akan datang. Sementara kita istirahat dulu untuk melaksanakan sholat isya. Terima kasih semuanya. Kita bergabung lagi 15 menit yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.